Datang siapa aja. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum akhina billah Kiai Haji Riza Muhammad di Ma'had Barakatul Walidain. Natasarraf bikum di Ma'had Barakatul Walidain. Berikutnya kita akan melepas kerinduan kita kepada Kiai kita, yaitu Kiai Haji Riza Muhammad. Kami mohon kesediaan beliau untuk memberikan mau'izah hasanah, nasihat-nasihat agama bagi kami sebagai tulab dan talibah di Pondok Pesantren Barakatul Walidain maupun wali, santri dan para guru di Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Barakatul Walidain. Kami mohon kesediaan dari akhina billah Kiai Haji Riza Muhammad untuk memberikan kepada beliau. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana a'budu wa ana ala ahdik wa wa'dika ma istata'tu a'udhu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أصلح قلبي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إني نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى. اللهم إني نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatagaw fil mizan, wa aqimul wasna bil qisti wa la tukhsirul mizan, wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatu wan nakhlu dhatul akmam, wal habbu dhul asfi war rayhan. Yuk bareng-bareng. Fabi ayyi ala'i rabbikuma innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Jamaah kurang semangat. Ina sebenarnya boleh masuk lah, di sini masih kosong. Nggak pengen ngelihat wajah saya, lebih dekat. Tuh masih banyak tuh.
Yang masuk di dalam saya doakan mudah-mudahan pemegang tiket surga. Ayo makanya masuk. Saya doakan yang di luar segera ke dalam, yang di dalam saya doakan tahun depan ke Baitullah. Saya doakan yang masih di luar suaminya menikah lagi. Ayo cepat. Sampai aku yang nyuruh sendiri loh, gimana? Ayo. Ina. Saya doakan yang di dalam masuk surga, yang di luar suaminya menikah lagi. Ayo cepat masuk. Suruh masuk kok. Ayo Ina masuk. Alhamdulillah. Memang terkadang ngajak orang masuk surga itu GGS, gampang-gampang susah. Tentu. Tapi yang pasti jangan jadi GGS, ganteng-ganteng serigala. Jamaah, emak itu harus punya power. Namanya the power of emak. Kenapa? Al-madrasatun ula. Ibu ini sekolah. Kalau emaknya semangat, anak-anaknya semangat. Kalau emaknya loyo, anaknya juga loyo. Makanya emak-emak, ina-ina harus semangat. Sehat Ina? Sehat Ina? Alhamdulillah. Jauh-jauh saya datang ke pesisir, cuman pengen ketemu ina-ina cantik ini. Makanya ayo ngaji yang benar-benar ngaji, insya Allah bawa berkah. Jamaah, innama yakhshallah min ibadihi ulama. Hari ini kita berkumpul dengan orang-orang yang takut kepada Allah. Di belakang saya ada banyak tuan guru yang insya Allah punya hubungan dekat kepada Allah. Makanya majelis ini adalah majelis mubarak. Apa kata Nabi? Man salaka tariqa yaltamisu fihi ilman sahallallahu bihi lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh duduk di majelis cari ilmu, pulang Allah kasih surga. Alhamdulillah. Amak sehat, amak? Adik sehat? Adik sehat? Alhamdulillah yang hadir di sini semua hamba-hamba calon penghuni surga. Ada ima, ada ina-ina, ada ama-ama, ada dedare-dedare, ada bebalu-bebalu. Semuanya di sini ya. Alhamdulillah. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nasi sihat wal farah. Tidak ada kalimat yang indah kecuali bersyukur kepada Allah atas sehat dan waktu luang Allah pertemukan hari ini. Sebab syukur puncaknya iman. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Salah satu ciri orang yang dicintai Allah, kalau hatinya lapang dengan rasa syukur. Makanya hari ini kita bersyukur. Bersyukur kepada Allah, bersujud sepanjang waktu, setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Semuanya alhamdulillah wa syukurillah. Bersyukur padamu, Kau jadikan kami saudara indah dalam kebersamaan. Sekali lagi, alhamdulillah wa syukur. Bersyukur Kau jadikan
Kami saudara indah dalam kebersamaan. Asik nggak? Alhamdulillah. Ina itu kalau disuruh ke dalam, ke dalam. Ina kan biasanya ngeliat saya di TV, iya nggak? Sekarang udah lihat langsung. Ternyata lebih ganteng. Adik semangat ya. Yang saya cintai Tuan Guru Hamzah, ayah dari Tuan Guru Azami. Beliau semangatnya luar biasa, dan kita berharap anak-anak didik di sini menjadi anak-anak yang senantiasa taat kepada Allah. Amin. Quran surah Al-Kahfi ayat 13, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Saya kabarkan tentang kisah, sebenar-benar kisah pemuda-pemuda yang dirindukan Allah, dan ternyata innahum fityatun amanu, pemuda-pemuda yang dicintai Allah, mereka yang berakar dalam jiwanya semangat untuk selalu beriman kepada Allah. Wazidnahum huda, karena imannya Allah beri petunjuk. Adik, sab'atu yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 naungan Allah yang diberikan kepada 7 golongan. Salah satunya adalah syabun nasya'a bi ibadatillah, anak-anak muda yang gemar beribadah. Yang kedua, rajulun qalbuhu mu'allakum fil masajid, anak-anak yang hatinya terpaut kepada masjid. Intinya adalah selama Anda menjaga Allah, Anda akan jadi orang yang sukses fid dunya wal akhirah. Semangat ya. Semangat ya. Tala'al badru alaina min sani. Lebih semangat. Wajabash mada'a salatullah salamullah ala taha salatullah salamullah ala yasin ya Nabi salam alaika ya Rasul salam ya Habib salam salawat ya Muhammad yang berjasa, Quran dan sunnah lah pusaka menjadi panduan manusia agar hidup aman sentosa. Ya Nabi salam ya Rasul salam ya Habib salam salawat sallallahu ala Muhammad. Semuanya sallallahu alaihi wasallam sallallahu sallallahu alaihi wasallam ya habibi ya Muhammad ya arusal khafikaini ya habibi ya Muhammad ya arusal
الفريقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على صلى الله صلى الله صلى الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قبيض يا بسيط يا خفيف يا رفيع يا منتكيم يا عفو يا رؤوف يا ملك الملك ذو الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا منيع يا ضار يا نفي يا نور يا هدي يا بديع يا بكي يا ورث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. Jamaah, alhamdulillah, subhanallah. Majelis ini didirikan untuk mewasiatkan saya dan Anda jangan pernah berlari dari Allah. Majelis ini diletakkan dengan satu tujuan, agar saya dan Anda selalu mencari jalan untuk dekat kepada Allah dengan rasa takwa. Ittaqillah haitsu ma kunta. Seandainya semua orang menempatkan takwa di mana posisinya, ada pedagang bakso bertakwa, jualan sambil bertakwa. Ada pedagang baju bertakwa, jualan sambil bertakwa. Ada pemimpin negara bertakwa, menjadi pemimpin dengan prinsip Quran dan hadis. Ada menteri bertakwa, tidak akan pernah mengkhianati hukum Allah dan Rasulnya. Ada ketua RT bertakwa, kepala desa bertakwa, dusun bertakwa, pemuda bertakwa. Maka insya Allah negeri ini lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Allah kasih rasa berkah dari langit dan bumi. Makanya pertemuan ini tidak ada tujuan kecuali mengingatkan ana ibda' binafsik, untuk segera selalu memperbaiki diri. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Ayo persiapkan persiapan Anda. Karena apa? There is life after life. Everybody understand? There is life after life. Ada hidup setelah hidup. Ma makna ada hidup setelah hidup? Setelah kita hidup di dunia, Allah mematikan kita, betul? Dan setelah Anda mati, apakah Anda tidur selamanya? La. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Jangan kalian pikir alam kubur itu alam tidur, ina.
tetapi alam kehidupan. Inilah yang disebut there is life after life. Ada hidup setelah hidup. Makanya dalam surat Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan ternyata kita ini hidup di dunia membutuhkan perbekalan yang cukup. Seorang wanita butuh bekal yang cukup menghadap Allah. Seorang laki-laki butuh bekal yang cukup menghadap Allah. Anak-anak pun butuh bekal yang cukup menghadap Allah. Karena apa? Kematian tidak memandang usia. Itu bayi juga bisa mati, ingat, betul? Bahkan dalam kandungan emaknya pun bisa dikira mati. Orang tua apalagi sudah mendekati maghrib. Artinya apa? Tinggal menghitung saat. Anak muda belum tentu untuk hidup selamanya. Makanya bekal ini yang kita penting. Bagaimana cara kita sadar agar hidup kita betul-betul mempersiapkan ahsanu amala, amal yang paling baik? Kita harus tahu dulu proses penciptaan manusia. Adik-adik, Quran surah Al-Mu'minun surat keberapa dalam Al-Quran? Ada Al-Mu'minun, ada Al-Mu'min. Al-Mu'min dalam kata lainnya Al-Ghafir. Tetapi Al-Mu'minun surat keberapakah dalam Al-Quran? Kalian harus biasa menghitung jumlah surat beserta ayat yang terdapat. Karena apa? Kita dituntut untuk senantiasa bicara dengan dalil. Jemaah, Quran surah Al-Mu'minun dalam Al-Quran surat keberapa? Ina bobo, oh ina bobo, ina sedang bobo, tak bisa menjawab. Kemana aja Ina? Adik, Al-Quran ada berapa surat? 114 surat. Al-Baqarah surat keberapa? Al-Mu'minun surat ke 23. Kita harus smart, muthaqaful fikri, to be smart. Jadi anak yang berpikir cerdas. Al-Mu'minun surat 23, Al-Kahfi surat 18, Luqman surat 31, Ar-Rum surat berapa? Surat 30. Jadi disimpan agar kita punya the power of dalil dalam menyampaikan dakwah kepada orang. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Makanya kalian, you are the next generation. Anda adalah generasi penerus yang memang dituntut untuk muthafaqul fikri, to be smart people, jadi anak pintar, jadi anak cerdas. Dengan cara apa? Mempelajari Al-Quran. Inilah yang disebut ahlul Quran, ahlullah wa khassah. Ahlul Quran keluarganya Allah dan khusus di mata Allah. Jamaah, proses penciptaan manusia menyadarkan Anda who you are. Siapa Anda? Siapa gue? Quran surah Al-Mu'minun ayat ke-12. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Manusia diciptakan dari saripati tumbuhan. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian disimpan di nutfah, rahim wanita yang kuat. Pertama dari tumbuhan, kemudian nutfah. Nutfah itu apa? Sperma. Sperma itu jalannya begini. Dia terus bergerak, jutaan sperma menuju sel telur. Menuju sel telur perempuan, berjuang, tetapi yang masuk cuma 1 atau 2. Kalau 2 disebut bayi kembar. Kalau 1, ya anaknya 1. Kita nggak tahu nutfah ini berjenis kelamin apa. Setelah masuk ke dalam sel telur perempuan, thumma khalaqna nutfata 'alaqah. Dari nutfah menjadi segumpal darah.
Fakhlaqnal alaqata mudghah, dari segumpal darah menjadi segumpal daging. Fakhlaqnal mudghata idhama, dari daging menjadi tulang. Fakhlaqnal idhama fasawla bahma, dari tulang dibungkus lagi dengan daging. Kemudian jadilah wajah manusia yang berbeda-beda. Ada hidungnya mancung, ada hidungnya pesek, ada kulitnya putih, ada matanya biru. Inilah kehebatan Allah. Sempurna di rahim wanita 9 bulan 10 hari. Tetapi ruh ditiup pada usia berapa? 4 bulan atau 120 hari. Udah masuk? Udah masuk perut perempuan. Perempuan mulai berat jalannya. Karena apa? Menanggung amanah Allah. Anak kan amanah, ingat, betul? Kemudian keluar. Lahirlah kita di dunia, betul? Nama kamu siapa? Siapa? Lihat gue, lihat saya. Anak pondok tidak boleh rendah diri, to be confident. Mas Buk, siapa namanya? Lutfi. Nah gitu kalau ditanya, nama kamu siapa? Suaranya jangan sok lembut. Hah? Abdullah. Lutfi Abdullah. Inilah anak-anak yang dilahirkan oleh ibu-ibunya, betul? Setelah hidup mereka punya transaksi kepada Allah. Apa transaksinya? Quran surah Al-An'am 162. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabb. Ternyata Anda diciptakan untuk berdedikasi dan mengabdi kepada Allah. Layaknya perempuan harus mengabdi kepada suami, tetapi hamba Allah harus mengabdi kepada Allah totalitas 24 jam non-stop. Az-Zariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ternyata pengabdian kita harus ditunjukkan dengan ibadah yang kuat, ibadah yang maksimal. Jangan setengah-setengah, tapi harus full power menjadi hamba Allah. Kebanyakan umat Islam hancur karena menegakkan syariat setengah-setengah. Yang sesuai dengan selera diambil, yang tak sesuai dibuang. Padahal Al-Quran itu syumuliyah, sempurna, integral, merupakan petunjuk untuk orang-orang muslim, bahkan untuk segenap jagat raya manusia yang bukan muslim pun kalau mengamalkan Quran akan hebat. Contohnya Singapura melarang warga negaranya merokok, dan Singapura bagi yang membuang puntung abu rokok sembarangan didenda 1.500 US dollar Singapura. Singapura negaranya super clean, bersih, karena masyarakatnya tidak suka membuang sampah dari jendela mobil. Coba orang kita naik mobil makan kacang, buang dari jendela kaca, betul? Belum lagi emak-emak habis makan kacang buang ke tanah. Belum lagi yang rokok. Negara Singapura itu kafir, Pak, tapi menerapkan prinsip Islam tentang kebersihan bagian daripada iman. Negaranya apa? Maju. Sekarang kita lihat bagaimana kondisi muslim di Indonesia. Bapak Jepang, selokan Jepang itu dialiri dengan ikan koi. Jepang itu selokannya bening seperti air pegunungan Gunung Rinjani. Ikannya kelihatan, itu selokan. Coba selokan kita, jamaah, coba tengok selokan kita, bening, ada ikan koinya. Bukan ikan koi, tapi ikan yang mengambang warna kuning. Apa itu? Yang kuning. Ya Allah, kita ini punya konsep yang sempurna, tapi kitanya yang tidak mau menjalankan sepenuh hati. Jamaah, kontrak Anda taat, kontrak saya taat, kontrak Inek taat. Dan lawan dari taat maksiat, ketika Anda melanggar perjanjian,
hidup Anda mulai gelisah. Rezeki tak datang tepat waktu, suami bertingkah, anak-anak bermasalah, ekonomi gonjang ganjing. Kenapa? Karena kita berbuat dosa. Seandainya Anda taat, jaminan Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang taat kemenangannya abadi dengan kehidupan yang baik fid dunya wal akhirah. Jamaah, cukupkah sampai di situ? Tak cukup. Thumma innakum ba'da lamayyitun. Setelah kalian hidup, kalian akan dimatikan. Thumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Setelah kalian dimatikan, akan dibangkitkan. Betul? Pertanyaannya, habis hidup ini Pak, Anda punya satu tiket menuju satu alam yang disebut alam barzakh atau alam kubur. Pertanyaannya, dengan bekal seadanya, apakah Anda siap untuk masuk ke rumah masa depan berukuran 2 meter kali 1 meter dengan kedalaman maksimal 2 meter, berbalutkan baju indah untuk perempuan berwarna putih, laki-laki 2 lembar tanpa ada yang berjahit di dalamnya, yang disebut kain terindah bernama kafan. Betul? Dan Anda tidak sadar kenapa jamaah haji dan umroh memakai ihram berwarna putih. Kenapa laki-laki 2 lembar dan tidak boleh pakai celana dalam? Kenapa ibu pakai mukena warna putih? Sebenarnya mengingatkan kalau ternyata umroh dan haji sebuah perjalanan menuju padang mahsyar atau alam kebangkitan. Banyak orang tak sadar pergi haji hanya ingin disebut pakai kopiah putih. Bahkan pulang haji, kalau tidak dipanggil Bu Haja, tidak noleh. Bu Haja Siti Aminah. Tidak noleh. Tapi Bu Haja, hai. Anda pikir perjalanan Mekah, umroh dan haji itu merupakan perjalanan wisata yang mencari gelar dokter, MD, MPD, MA, MS, MCK, apa kek terserah. Perjalanan haji, perjalanan yang mengingat Anda pada satu perjalanan bahwa kita akan pakai baju putih, berwarna putih menuju alam barzakh. Jamaah, dikubur diapain Ina? Dikubur diapain? Sebelum dikubur ada satu kalimat, kullu nafsin da'ikatul maut thumma ilaina turja'un. Al-Ankabut ayat 57. Setiap yang bernafas pasti akan mati dan Allah kembalikan kepada Allah. Kullu nafsin da'ikatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Ali Imran 185. Setiap yang bernyawa pasti akan mati dan akan dibalas semua kebaikan dan amal soleh sesuai dengan pekerjaan Anda. Maka berbahagialah bagi orang-orang yang pulang kepada Allah, diletakkan di surga dan dijauhi dari neraka. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kalau engkau Muhammad mati, maka mereka pun akan mati. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau sudah ajal datang, tidak bisa maju, tidak bisa Jamaah, kita pasti mati nggak? Kita pasti mati nggak? Inilah jawaban yang pasti. Tetapi Anda sadar itu pasti, tetapi kenapa persiapan Anda seadanya? Anda tahu kalau ada kehidupan setelah di dunia, tetapi kenapa amal soleh Anda seadanya? Dan Anda tahu menghadap Allah butuh persiapan yang cukup, tetapi kenapa bekal Anda seadanya? Ina, tiap hari
70 kali malaikat maut memandang wajah Ina. Amak tahu, bapak tahu, hadis menjelaskan 70 kali malaikat maut memandang wajah Anda. Tunggu apa? Instruksi. Begitu kalam langit turun, hai, panggil Siti Aminah. Datang ke rumah Siti Aminah. Lalu Siti Aminah mau ngomong apa? Kalau sudah jatahnya sekarang diangkut, kemudian diambil sakaratul maut, kata Nabi, kalian akan merasakan sakaratul maut, nazak sampai ngorak. Dan kalian tahu sakaratul maut sakitnya bapak, sakitnya ibu, seperti 300 kali bacokan pedang ditancap ke dada. Sakit. Anda bayangkan 300 kali pedang ditusukkan ke dada. Itu sakaratul maut. Terus Anda mau bermain-main dengan bekal, Anda bermain-main dengan persiapan. Setelah ditarik, di manakah disempan ruh? Di langit pertama dan 7 langkah. Terompah sandal saudara yang mengantarkan kita, keluarga yang mengantarkan kita. Ruh dikembalikan dari langit masuk kembali ke tubuh. Dan ibu tahu, ibu nggak bisa ngapa-ngapain. Ya Allah, karena dipocong pak. Allah, dia sadar dia meninggal. Apa yang terjadi selanjutnya di alam kubur? Wa ya'tihi malakani fayujlisanihi. Datanglah 2 malaikat mendudukkan Anda dan bertanya kepada Anda 2 malaikat itu, Marabbuka, Marabbuka. Maka ruh yang baik menjawab, Rabbi Allah. Madinuka, Madinuka, dinil Islam. Ditanya lagi, Mahada rajulul ladzi bu'itsa fikum. Siapakah laki-laki yang diutus membawa risalah? Huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mayudrik, dari mana kamu tahu? Qara'tu kitab Allah wa amantu bihi. Aku beriman kepada Allah, aku membaca kitab. Ini bagi ruh yang baik, bagi ruh yang persiapannya seadanya. Ketika ditanya, Rabbuka, la adri, la adri, madinuka, la adri, la adri. Akhirnya apa ibu? Ruh yang baik, Allah hamparkan permadani dari langit. Allah tutup dengan kain kafan, diolesi hanut. Apa itu hanut? Obat pengawet mayat. Makanya para alim yang taat kepada Allah, jenazahnya tidak akan pernah busuk. Orang yang beriman kepada Allah, jenazahnya tidak akan pernah busuk, karena malaikat mengoleskan hanut, obat pengawet yang memang disuruh Allah dioleskan ke tubuhnya. Ibu jangan heran kalau melihat orang dimakamkan tetap wangi, kain kafannya tak ada yang robek, dan beratnya juga utuh, karena melambangkan mayat ini diawetkan dengan hanut dan dipelihara oleh Allah. Dan saya berharap mudah-mudahan Anda juga diberi hanut. Jamaah. Lalu bagaimana ruh yang bekal seadanya? Dihamparkan permadani dari neraka, ditutup dengan kain kafan panas dari neraka. Bau bangkainya luar biasa, dan semua malaikat menutup hidungnya karena dia adalah ahlul maksiat. Jamaah, sudah siap? Sudah siap? Kalau memang belum, ayo kita persiapkan dari hari ini. Kalau ternyata saat itu akan tiba, saat itu akan, semua akan tiba. Lalu saya akan memberikan bonus 7 perkara yang akan menjadi cahaya di kubur. 7 perkara yang akan menjadi penenang terangnya kuburan kita. Yang pertama yang harus kita lakukan, beribadah ikhlas karena Allah.
Jamaah, wad'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Beribadalah kepada Allah walaupun mereka kafir. Quran surah Al-Ghafir 14. Dengan apa? Dengan ikhlas. Adik-adik, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kunci pertama yang akan menjadi cahaya kubur. Cahaya kubur akan menerangi kita kalau Anda dan saya betul-betul beribadah atas nama Allah. Artinya apa? Murnikan segala tujuan ibadah untuk Allah. Ini kunci pertama, Pak. Kenapa kita mendapatkan cahaya di kubur? Yang kedua, akan mendapatkan cahaya di kubur kalau kita berbakti kepada kedua orang tua. Surat An-Nisa 36, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ini model inak. Ibu saya saat ini lumpuh gara-gara stroke sebelah kiri. Kakak saya menyarankan pakai helper suster untuk membantu ibumu. Saya bilang sama dia, waktu aku kecil belum pernah aku digendong oleh suster, tapi ibuku yang merawat. Dulu kecil aku lumpuh, tak punya kekuatan, tapi ibuku yang mengajarkan aku hingga kuat. Dulu kecil aku tak bisa bicara, tapi ibuku yang mengajarkan bicara. Dulu kecil aku digendong, saatnya aku sekarang menggendong. Dan takkan pernah aku biarkan orang lain menyentuh tubuh ibuku, karena dia adalah keramat jiwaku. Betul? Bila kau cinta pada kekasih, lebih cintalah. Lemes. Sudah saya otot ceramah kalian lemes. Lagi. Bila kau takut pada rajamu, siap-siap. Lebih takutlah. Nah gini dong. Ini yang paling gue suka. Jamaah, cahaya kubur akan menerangi Anda selama Anda berbakti kepada kedua orang tua. Ada banyak ayat berserakan. Walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidan. Al-Baqarah 82. Wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Selalu diletakkan nomor 2. Allah orang tua, Allah orang tua, Allah orang tua. Dan di antara orang tua yang dua yang wajib dimuliakan lebih utama adalah inak alias ibu. Dosa manusia ada ganjar dan siksa. Dosa anak durhaka Allah balas di dunia. Ridha ayah ibumu, ridha Allah padamu. Murka ayah ibumu, murka Allah. Bagaimana perlakuan Anda kepada ibu Anda? Sudahkah Inak pernah menggendong ibunya? Sudahkah Inak pernah merawat ibunya dengan sesuap nasi yang begitu indah? Sudahkah Inak menyentuh tangannya yang sudah keriput, menciumnya, memuliakannya? Atau jangan-jangan Inak pernah menyakitinya hingga membuat ibu Inak menangis dan merana? Cahaya kubur akan diberikan kepada mereka yang pandai mengabdi kepada kedua orang tua. Jamaah, kalau adik-adik masih punya orang tua, pegang baik-baik. Selama ada orang tua, doa Anda, harapan Anda, cita-cita Anda pasti terkabul.
karena orang tua tidak memiliki hijab dengan Allah. Makanya anak-anak harus dididik. Terang kubur kalian ditentukan yang kedua dengan berbuat baik kepada orang. Cahaya kubur akan terang oleh aspek yang ketiga. Apa? Menjaga silaturahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, Rasulullah berkata, man ahabba ayub satu lahu fihi rizqah, yang ingin dipanjangkan rezekinya, wa yunsa'u lahu fi atharihi, dan ingin diluaskan umurnya atau dipanjangkan umurnya, wasilal rahimahu, peliharalah silaturahim. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga qati'a rahim, orang yang memutuskan silaturahim. Jadi buat Anda yang punya musuh dan Anda putus silaturahim dengannya, maka Anda tidak akan pernah masuk surga. Ina punya musuh, datangi musuh kita. Kalau kita datang ke orang baik biasa, datang ke rumah tuan guru biasa. Tapi kalau Anda datang ke rumah musuh Anda yang menyakiti Anda, yang melukai Anda, yang berkhianat kepada Anda, ini namanya silah menyambung rahim kasih sayang yang terputus. Jamaah, apa manfaatnya punya musuh? Gak ada. Yang ada hati kita kotor, betul? Duduk nggak enak. Tuan guru yang satu dengan guru yang satu bermusuhan, diundang satu majelis. Yang satu ngadap pesan, yang satu ngadap pesan. Kenapa? Berebutan dunia. Makanya dunia ini menghancurkan. Mangkanatid dunia hamma. Siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan, farakallahu alaihi amrahu, Allah hancurkan urusan hidupnya. Makanya banyak orang bermusuhan gara-gara duit. Betul? Tuan Guru Mustafa, saya pinjam uang, ada nggak? 100.000, 50.000 boleh? Pinjam aja, nggak saya ambil. Jamaah, mahadah. Pintar. Kalau fulus the number one. Anda tahu, ini sebenarnya sihir yang dilakukan oleh orang Yahudi. Ini kalau saya robek jadi 10, bisa buat belanja. Itulah sihir. Kenapa orang banyak bertengkar gara-gara ini? Kenapa suami istri bertengkar gara-gara ini? Kenapa saudara dendam gara-gara ini? Kenapa pesantren dengan pesantren bubar gara-gara ini? Kenapa hati kakak beradik hancur gara-gara ini? Karena ini adalah sihir. Inilah perangkap Yahudi yang membuat kita hancur. Ini nggak ada nilainya. Tapi coba emas. Biarpun emas dihancurkan, kalau dijual tetap laku. Betul? Sekarang ini saya robek, boleh dirobek kan? Jangan ya. Kalau ini saya robek, Anda belanja, laku. Inilah kebodohan umat Islam. Kenapa Anda disihir oleh orang Yahudi dengan perkara uang yang tidak punya nilai intrinsik? Jamaah, jaga silaturahim. Jangan gampang bermusuhan. Saya dengar terkadang antara satu pesantren dengan pesantren yang lainnya saling bermusuhan gara-gara rebutan murid. Najis ralala. Bukannya murid ini memang untuk diajarkan agar berakhlak, betul? Pesantren tidak diukur berapa besar jumlah muridnya, betul? Tapi pesantren diukur berapa besar akhlak dan ketaatan muridnya. Makanya ketika saya dapat informasi antara pesantren saling sibuk panas memanas mencari jumlah siswa, ternyata unsur dunia ada juga di pesantren. Makanya kalau ingin mendidik anaknya, carilah pesantren yang betul-betul lillah, mengharapkan keridhaan karena Allah, bukan karena Jamaah,
Faktor yang keempat yang akan menjadi penerang cahaya kubur kita, jangan pernah menghiasi hidup ini dengan durhaka kepada Allah. Wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kalian pada satu masa turja'una fihi ila Allah, di saat pertemuan dengan Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yutlamun. Karena setiap manusia akan dihisab berdasarkan apa yang dikerjakannya, dan Allah tidak pernah mendolimi satupun apa yang Anda lakukan. Kebanyakan saat ini orang-orang ini banyak berkhianat kepada Allah. Ina, betul? Ina ini sholatnya rajin, tapi mulutnya juga rajin ngomongin orang. Betul nggak? Nggak takut, Bu? Nggak takut? Takut. Tapi paling lemes kalau sudah ada tetangga bertingkah. Ina, kerudungnya lebar, bajunya lebar, mulutnya nggak takut. Perhatikan kalimat ini. Wattaqu yauman tarji'una fihi ila Allah. Takutlah kalian pada saat bertemu dengan Allah, karena perbuatan kalian tidak ada sedikit pun yang terzalimi. Hisab, muhasabah kita. Perbanyak dekat kepada Allah. Takwa jangan tanggung-tanggung. Hiasi dengan solat sunnah, tahajud, duha, amal soleh, sedekah, puasa, jaga hati, jaga mulut, jaga semuanya. Terkadang ada orang solat, mulutnya tetap saja berkibar. Ina, angkat tangan yang belum pernah ngomongin orang. Ama angkat tangan yang belum pernah membuka dan ngomongin aib orang. Ternyata sama saja. Terkadang antar tuan guru saja ngomongin tuan guru yang lainnya. Jamaah, tidak menjamin ahli ilmu pun lepas dari yang namanya membuka aib orang. Man satara musliman, barang siapa yang bisa menyimpan aib saudaranya, satarallahu lahu fid dunya wal akhirah, maka Allah menyimpan aibnya di dunia dan akhirat. Makanya jadi ibu-ibu jangan suka ngurusin hidup orang. Anak tetangga diurus, anak orang diurus, lah anak sendiri nggak diurus, capek deh. Jamaah, ayo takut pada perjalanan hisab, karena barang siapa yang menjaga dirinya untuk tidak durhaka kepada Allah, maka Allah kirimkan cahaya untuk menerangi kuburnya. Yang kelima, cahaya yang kelima yang akan Allah hadirkan kepada kita adalah seseorang yang senantiasa menjaga ketakwaannya kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Orang yang rindu Allah senantiasa bergegas. Orang yang cinta Allah senantiasa bergegas. Bergegas menuju apa? Menuju keridhaan Allah. Maka selama Anda menjaga ketakwaan dengan sempurna, maka insya Allah kubur kita akan diterangi dengan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, menjaga nafsu. Apa kata Nabi? La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Tidak akan beriman seseorang
sampai hawa nafsunya tunduk kepada keridhaan Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Yang terakhir tadi sudah nomor 6 ya. Terakhir, cahaya kubur akan terang bagi orang-orang yang istiqomah menjalankan ketaatan. Al-iman yazid wa yankus. Iman itu naik dan turun, dan perkara ini akan terjadi ketika Anda diuji. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setiap hari Anda akan dipilihkan pada satu jalan, jalan yang baik dan jalan yang buruk. Ketika Anda berada di sisi Allah, Allah akan tingkatkan iman Anda, dan ketika Anda berbuat dosa, Allah turunkan iman Anda. Innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang berkata Allah adalah Tuhan kami, kemudian dia beristiqamah dengan ketaatannya, tatanazzalu alaihimul malaikatu Allah, maka malaikat datang untuk mendoakan Anda. Wala takhafu wala tahzanu, jangan pernah takut dan jangan pernah bersedih, jaminan Anda adalah Allah dan syurga. Jamaah, alhamdulillah, saya sudah kasih 7 penerang cahaya kubur. Betul? Tolong simpan baik-baik ya, amalkan baik-baik. Sebab apa? Hal ini akan memudahkan kita menjadi orang-orang yang diridhai Allah Subhanahu. Maulaya sallim limda iman. Bangunkan itu yang tidur. Tahajudnya sampai jam berapa? Sampai ngantuk. Semuanya. Maula ya salli wa sallim da ala. Terakhir dari saya, tolong amalkan Quran surah Qaf. Qaf. Surat keberapa? Qaf. Sahih. Surat ke-50. Qaf. Ayo dong, to be smart people. Ngafalin surat aja susah teman-teman nih. Ayo dong. Kalau Ustadz belum ngajarin, inisiatif. Anda hafalkan 114 surat nama-namanya, sehingga gampang mencari ayatnya. Qaf. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Surga akan diberikan kepada orang-orang yang taat dengan tidak ada jarak jauh, justru dekat kepadanya. Qaf ayat 31. Lalu siapakah yang disebut orang yang dirindukan surga sebagai orang taat? Jawabannya adalah di ayat yang berikutnya. Awwabin hafid. Kalimat awwabin hafid adalah orang-orang yang bertobat kepada Allah. Hada ma tu'aduna likulli awwabin hafid. Ada kalimat awwabin hafid. Mereka lah orang-orang yang awwabin, yang bertobat kepada Allah, hafid, dan memelihara aturan-aturan Allah. Karena ada banyak orang
Yang bertobat balik lagi alias tomat. Habis tobat kumat. Ada. Makanya dikatakan awabin hafid. Orang-orang yang bertobat setelah bertobat hafid, yang memelihara aturan-aturan Allah. Kemudian ciri yang ketiga, man khasyar rahmana bil ghaib. Orang yang takut kepada Allah, khasyar rahman, yang maha pengasih walaupun Allah tak tampak. Terkadang kita takut kepada yang tampak, betul? Polisi takut, coba Anda bawa motor nggak bawa SIM, nggak pakai helm, ada polisi takut. Sebab laisal ghaib, dia tidak gaib. Dan sekarang Allah yang gaib, Anda berbuat dosa, apakah Anda takut? Belum tentu. Buktinya ibu-ibu pakai kerudung masih ngomongin orang, padahal Allah lihat Anda. Jamaah, waja'a biqalbin munib. Dan yang terakhir adalah mereka yang memiliki qalbin munib, yang senantiasa takut kepada Allah. Ditutup dengan kalimat udkhuluha bis salam. Allah letakkan di surganya Allah dengan damai. Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Saya titipkan kepada kalian untuk menjadi pemuda-pemuda yang memiliki muwassafat 10 kepribadian. Yang pertama salimul aqidah, yang kedua sahihul ibadah, yang ketiga matinul khuluq, yang keempat musaffaqal fikri, yang kelima mujahadatul li nafsihi, yang keenam munadhamun fi su'alihi, yang ketujuh harisun ala waqtihi, yang kedelapan qadirun ala al-kasbi, yang kesembilan nafi'un li ghairihi. Kalau karakter-karakter ini dimiliki, maka insyaallah saya yakin you are the best. Kalian akan menjadi anak-anak yang keren gitulah. Are you ready? Siap pemimpin dunia? Jadi anak pesantren mentalnya harus kuat. Saya juga dulu nyantri, tapi mental saya mental baja. Dipermalukan pun tak apa. Asalkan apa? Suatu saat nanti saya berdoa kepada Allah, jadikan aku orang yang mulia. Ina, hai, hai, hello, semangat. Ina semangat ya. Yang di luar semangat ya. Bagus. Ama semangat ya. Mana suaranya Ama? Ama? Baik. Alhamdulillah, amanat saya telah menyampaikan risalah-risalah dari Muhammad dan aturan-aturan Allah kepada antum semuanya. Dan semoga saya dan anda menjadi orang-orang yang sami'na wa ata'na. Setelah mendengar, laksanakan. Jangan kata tuan guru tadi, kalau guru Hamzah bilang apa bahasa telinganya? Apa tadi? Ketok. Jangan masuk kentok kanan, keluar kentok kiri. Ya ma? Alhamdulillah. Izza Muhammad, syukran, jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.